Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada waktu yang sangat mulia ini, hari Jumaat antara asar dengan maghrib, kita bersua di dalam majlis ilmu, apalagi yang kita akan bahas tentang akidah. Berdasarkan kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Jilid 2 yang akan membahas topik tabarruk. Tabarruk maknanya mencari keberkatan. Bila kita perhatikan apa yang berlaku dalam masyarakat Islam Nusantara, masih banyak lagi kesalahpahaman di dalam masyarakat tentang keberkatan atau tabarruk, mengambil berkat. Mereka minta keberkatan dari orang alim, mereka minta keberkatan dari kubur-kubur orang-orang tertentu yang dianggap saleh dan keramat. Semua itu adalah keliru, salah. Sebab al-barakah semuanya adalah milik Allah. Okey. Cukuplah itu sebagai mukaddimah. Supaya kita lebih tertarik untuk mengetahui apa itu al-barakah. Apa itu at-tabarruk? Tabarruk diambil dari kata al-barakah, yakni tabarraka yatabarraku tabarrukan. Menurut Abu Mansur, di dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, jilid yang ke-10, muka surat 231, kata beliau, asal perkataan al-barakah adalah az-ziyadah wan numu. Az-ziyadah maknanya bertambah, an-numu maknanya berkembang. Dengan kata lain, al-barakah maknanya al-kasrah, banyak. Jadi al-barakah maknanya pertambahan dan berkembangnya sesuatu yang diingini oleh orang yang ingin mengambil berkah dari usaha tabarruk yang mereka lakukan.
Itu makna al-barakah. Ingin mencari keberkatan. Jadi al-barakah maknanya kasratul khair wa subut. Kasratul khair wa subutu. Artinya banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Sudahlah banyak, tetap pula. Itu sebabnya kata ulama bahasa, al-barakah diambil dari perkataan al-birkah. Al-barakah diambil dari perkataan al-birkah. Al-birkah maknanya kolam, danau, tasik. Itu al-birkah. Dari perkataan itu muncullah perkataan al-barakah, keberkatan. Yang diambil dari perkataan al-birkah artinya kolam atau kumpulan air yang banyak. Dan ciri-ciri kolam pula, al-birkah, ciri-ciri kolam pula ada dua. Pertama, al-kasrah, banyak. Yang kedua, as-subut. Oleh sebab itu, kalau disebut kolam, mesti air yang tertampung itu banyak. Baru namanya kolam. Beza dengan kolah yang ada di dalam bilik mandi kita. Kecil saja. Tapi kolam, air yang ditampungnya banyak. Satu. Yang kedua, ciri-ciri kolam adalah as-subut. Airnya tetap. Berbeza dengan sungai. Memang airnya banyak, tapi mengalir. Berbeza dengan lautan. Airnya memang banyak, tapi airnya mengalir. Lautan atau sungai. Tapi kalau kolam, tidak. Ciri-ciri kolam al-birkah, airnya banyak, dan airnya tetap. Oleh sebab itu, seseorang yang apabila mendapat keberkatan al-barakah, dia layak mendapat ganjaran yang banyak daripada Allah. Dan ganjaran tersebut pula tetap. Tidak berkurang. Tetap. Sudahlah banyak, tetap pula. Tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kata Ar-Raghib dalam bukunya Asyirk wa Mazahiruhu, makna al-barakah adalah subutul khair al-ilahi fi syai'. As-subutul khair atau subutul khairil ilahi fi syai'. Al-barakah ialah wujudnya kebaikan ilahi di dalam sesuatu. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Coba perhatikan baik-baik makna ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Seandainya penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa pula. Penduduk negeri Ahlul Qura, Qura adalah jamak daripada qaryah, kampung, negeri. Andai kata penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Niscaya kami buka untuk penduduk negeri yang beriman lagi bertakwa itu keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami akan buka untuk penduduk negeri itu keberkatan dari langit dan bumi. Apa makna barakat? Sesuatu yang banyak. Allah turunkan hujan dari langit menimpa bumi. Bumi yang ditimpa oleh hujan akan jadi tempat yang subur. Karena bumi tersebut subur, maka akan keluarlah dari bumi bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohon yang rindang, yang menghasilkan buah-buahan, padi, gandum, sayur-mayur. Itu keberkatan dari bumi. Ekoran daripada keberkatan yang turun dari langit, yaitu hujan. Akhirnya kawasan itu menjadi subur. Walakin kazzabu, tetapi sayangnya manusia mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalu kata Allah, lalu kami siksa mereka disebab perbuatan mereka, yaitu kufur. Tidak mau bersyukur. Padahal Allah yang turunkan hujan. Ekoran dari penurunan hujan, subur tanahnya dan tumbuh bermacam-macam tanaman. Tidak mereka syukuri. Akhirnya Allah siksa penduduk negeri itu. Oleh sebab itu, apabila kita ingin mendapat nikmat daripada Allah, kita kita sebagai penghuni bumi, penghuni sesuatu negeri, penghuni sesuatu negara, mesti ada dua syarat. Amanu, iman, mesti mantap. Wattaqau, takwa. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Itu untuk skala besar. Itu untuk skop yang besar. Kalau kita ingin perkecilkan skopnya, kampung, lebih kecil lagi, rumah tangga. Andai kata rumah tangga kita ingin diberkati oleh Allah, maka penghuni rumah tersebut, pertama sekali ibu bapa mesti beriman dan bertakwa. Anak-anak dan cucu cicit dibimbing agar menjadi anak-anak cucu cicit yang beriman dan bertakwa. Yakinilah, rumah tersebut akan diberi oleh Allah rezeki, diberi oleh Allah keberkatan hidup. Syaratnya iman dan takwa.
iman dan takwa. Istilah orang-orang seberang Indonesia, kita mesti ada IT. Bukan IT, information technology. I, iman, T, takwa. IT juga. Walaupun istilah IT itu, kita selalu dengar, oh mahir dengan komputer, mahir dengan ini dan itu. Bukan itu. Rahasia ingin mendapat rumah tangga bahagia, murah rezeki, tenang, tentram senantiasa, mendapat perlindungan Allah, mesti ada IT. I, iman, T, takwa. Apalagi ditambah dengan IT, dengan makna mahir dalam hal-hal keduniaan, sains, teknologi, lagi bagus. Ayat ini, Al-A'raf 96 memberi isyarat. Sesuatu negeri, negara, atau skop yang lebih kecil, kampung, halaman, taman, atau rumah, ingin mendapat keberkatan, mesti penghuni rumah itu ada iman dan takwa. Ayatnya, walau annal qura amanu wattaqau. Dan karena kebaikan ilahi muncul secara abstrak. Abstrak maknanya maknawi, sesuatu yang tak nampak. Orang seberang katakan abstrak. Begitu bacaan menurut bahasa Belanda. Abstrak, maknawi. Keberkatan yang turun itu bersifat maknawi, abstrak, sesuatu yang tak nampak. Sesuatu yang tak boleh dihitung. Turunnya keberkatan itu. Lalu dikatakan pada setiap penambahan yang tidak dapat dilihat dengan pandangan kasar, mata memang tak nampak turunnya keberkatan. Yaitu ghairu mahsusa. Maka sesuatu yang turun, yang kita yakini ada turun dan banyak. Lalu yang turun itu dinamakan sesuatu yang diberkati, yang di dalamnya terdapat keberkatan. Karena sesuatu itu tidak nampak, maka keberkatan ini, tabarruk, termasuk perkara ghaib. Dan bila kita percaya perkara ghaib, yakin, walaupun tak nampak, itu pembahasan akidah. Iman, akidah, sama. Sebab kita tak nampak dia turun. Seperti kita yang sedang menonton kuliah online. Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Allah memiliki malaikat yang berterbangan di atas muka bumi mencari. Apa yang mereka cari? Di mana permukaan bumi ada majlis ilmu. Lalu malaikat yang menemui di tempat tersebut ada majlis ilmu, lalu mereka memanggil rakan-rakan yang lain untuk turun ke majlis ilmu tersebut. Sambil
mengembangkan sayap-sayap mereka, menaungi orang-orang yang sedang hadir dalam majlis ilmu. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Begitu kata Nabi. Kita wajib yakin bahwa kita yang sedang menghadiri majlis ilmu saat ini, kita berada di bawah naungan sayap-sayap malaikat. Walaupun sayap-sayap tersebut kita tak nampak. Nah, ekoran daripada keberadaan kita di bawah sayap-sayap malaikat karena menghadiri majlis ilmu walaupun secara online, kita layak mendapat ganjaran yang besar dari sisi Allah. Antara lain, sabda Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menghadiri majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Lancar ketika meniti siratal mustaqim sampai ke destinasi, yakni syurga. Itu kelebihan majlis ilmu. Orang yang menuntut ilmu, semua makhluk yang dilalui, hatta merentas lautan, semua ikan-ikan dalam laut berdoa agar orang tersebut diberkati oleh Allah. Allahu Akbar. Ini yang kita maksudkan al-barakah adalah sesuatu yang abstrak, maknawi, sesuatu yang tak nampak, tapi kita yakin ia mengandung keberkatan, yaitu ganjaran yang besar dari sisi Allah. Itu sebabnya al-barakah, karena ia menyangkut perkara ghaib, maka ia tergolong ke dalam subjek akidah, kepercayaan, keyakinan. Okey. Nah, sekarang kita berpindah. Al-barakah semuanya milik Allah. Manusia memohon barakah daripada Allah. Karena semua keberkatan adalah milik Allah. Sesuatu yang diberkati, walaupun sedikit, diharapkan oleh manusia yang beriman, lebih diharapkan oleh manusia yang beriman daripada harta yang banyak, tapi tidak diberkati. Ustaz ulang sekali lagi. Sesuatu yang diberkati walaupun sedikit adalah lebih diharapkan oleh orang-orang yang beriman daripada harta yang banyak tapi tidak diberkati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halali fariidatun ala kulli muslim." Mencari rezeki yang halal wajib ke atas setiap orang Islam. Jadi orang beriman mesti tahu mencari rezeki hukumnya wajib, bukan asal cari. Tapi pastikan rezeki yang kita cari itu rezeki yang diberkati. Tidak ada guna mencuri harta seseorang. Itu haram. Lebih-lebih lagi rasuah. Duit negara, duit rakyat dia ambil. Memang banyak
berbilion-bilion. Banyak. Tapi tidak diberkati. Karena itu haram. Rasulullah bersabda, "La'natullahi 'alal rashi wal murtashi." Allah laknat, Allah kutuk orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Termasuk orang-orang yang membebaskan perasuah yang dengan jelas-jelas terbukti rasuahnya, lalu dibebaskan. Semua termasuk ke dalam golongan orang yang dilaknat oleh Allah. Laknat maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah. Laknat maknanya dalam bahasa Arab, laknat maknanya dijauhkan daripada kasih sayang Allah. Ustaz ulang sekali lagi. Orang yang beriman mereka lebih suka mendapat harta yang diberkati oleh Allah walau sedikit daripada mendapat harta yang banyak tapi tidak diberkati. Di mana letaknya harta itu mendapat keberkatan? Bila harta itu dihimpun melalui cara yang halal. Bertani, nelayan, noreh getah, potong rumput, jualan di kaki lima, di gerai-gerai, kedai runcit. Halal. Mencuri, rasuah, itu haram. Dalam doa kunut kita, sama ada kunut subuh atau kunut dalam witir, kita minta, wa barik lana fi ma a'tait. Berkatilah kami, ya Allah, terhadap apa saja yang Engkau berikan pada kami. Wa barik lana, maknanya berkatilah ya Allah apa saja yang Engkau berikan pada kami. Engkau beri kami istri, berkati istri kami agar menjadi wanita yang salihah. Engkau beri kami suami, berkati suami kami agar menjadi suami yang saleh. Engkau beri kami anak cucu, cicit, berkati anak cucu cicit kami agar menjadi anak cucu cicit salihin dan salihat. Engkau beri kami rumah, berkati rumah kami ya Allah. Engkau beri kami kereta, berkati kereta kami ya Allah. Engkau beri kami rezeki, duit, berkati duit dan harta kami ya Allah. Itu maksudnya. Yang kita minta itu keberkatan. Bukan yang kita minta itu banyaknya. No. Berkatnya. Mudah-mudahan jemaah sekalian mula faham. Ustaz ulang sekali lagi. Al-barakah diambil dari kata al-birkah. Al-barakah maknanya an-numuwu wa ziyadah. Berkembang dan bertambah. Al-barakah diambil dari perkataan al-birkah. Al-birkah pula maknanya kolam. Ciri-ciri kolam ada dua. Banyak airnya dan tetap airnya. Oleh sebab itu, seseorang yang apabila mendapat keberkatan, dia layak mendapat ganjaran yang banyak. Dan ganjaran yang banyak itu tetap tidak dikurangi oleh Allah. Hanya saja perlu diketahui,
keberkatan itu adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkatan yang kita sendiri tak nampak, tapi kita percaya. Nah, karena keberkatan ini milik Allah, Allah Subhanahu wa taala boleh turunkan keberkatan ke mana saja yang Dia kehendaki. Pada manusia mana Dia turunkan keberkatan. Pada kitab apa keberkatan itu Allah turunkan. Di malam apa? Di hari apa? Di tempat mana yang paling banyak keberkatan diturunkan? Kita perlu mencari. Nah, karena keberkatan itu turun, kita tak nampak, abstrak. Kita mesti mencari keberkatan sesuai dengan apa yang Allah khabarkan. Sama ada dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh reka-reka. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah sebut setiap kali salat bahwa keberkatan itu milik Allah. Bahagian mana Ustaz dalam salat kita ada menyebut perkara itu? At-tahiyat. Sama ada tahiyat awal atau tahiyat akhir. Atau disebut juga dengan tasyahud. Tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tolong ikuti. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyat, segala penghormatan. Al-mubarakat, segala keberkatan. As-salawat, segala kesejahteraan. At-tayyibat, segala kebaikan. Lillah. Lillah maknanya milik Allah. Kepunyaan Allah. Setiap hari kita sebut ketika salat. Salat wajib ke, salat sunat ke, berpuluh-puluh kali dalam sehari kita sebut. Tahukah kita apa maknanya? Maknanya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkatan, al-mubarakat, as-salawat, segala kesejahteraan dan keselamatan, at-tayyibat, segala kebaikan, tayyib, lillah, semua itu adalah milik Allah. Itu dia bukti bahwa keberkatan itu milik Allah. Nah, karena keberkatan yang Allah turunkan ke permukaan bumi, sesuatu yang maknawi, abstrak, tak nampak. Dan perkara itu ghaib. Yang tahu perkara ghaib dua saja, Allah dan Rasul. Yang diketahui hanya oleh Allah namanya ghaib hakiki. Ghaib yang sebenar-benarnya. Bila kiamat akan terjadi. Di bumi mana kamu akan dikebumikan bila mati? Cara kematianmu, semuanya itu tidak ada yang tahu. Bila kamu akan mati? Bila akan kiamat? Ghaib itu tuh namanya ghaib hakiki. Ghaib idhafi, ghaib tambahan.
Iaitu beberapa perkara ghaib yang Allah beritahu kepada Rasul melalui wahyu. Sehingga Rasul akhirnya tahu. Itu ghaib, itu namanya ghaib tambahan, ghaib idafi. Seperti pertanyaan malaikat Jibril, bila wahai Muhammad kiamat akan terjadi? Nabi kata, tak tahu. Tidaklah aku yang ditanya ni lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya kita sama-sama tak tahu. Itu ghaib hakiki. Lalu malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, kalau tak tahu bila kiamat, tahukah kamu apa tanda-tanda dekat kiamat? Lalu Nabi beritahu, karena Nabi dapat wahyu. Wanita lebih ramai dari laki-laki. Dekat kiamat nanti akan banyak menara-menara tinggi, tower-tower muncul di negeri-negeri yang dulunya padang pasir. Sebagaimana kita saksikan hari ini. Tower di Abu Dhabi, tower di Jeddah, sampai 1 kilometer lebih tingginya, mengatasi awan. Semua itu dulu negara-negara padang pasir. Oleh sebab itu, karena keberkatan ini milik Allah, Allah turunkan ke mukaan bumi. Kita tak nampak. Oleh sebab itu kita mesti berpandukan apa kata Allah, apa kata Rasul. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling baik adalah masjid. Tempat yang paling buruk adalah pasar. Itu sebabnya bila kita melakukan ibadah salat berjamaah di masjid, betul tak kita akan dapat ganjaran pahala yang banyak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah adalah lebih afdal 27 derajat berbanding salat sendiri-sendiri. Salat di masjid adalah lebih afdal daripada salat di rumah. Mengapa di masjid lebih afdal? Karena pahalanya lebih banyak. Lebih-lebih lagi 3 masjid utama dalam Islam. Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah dan Masjidil Aqsa. Semua kita tahu ganjarannya luar biasa. Sekali salat dalam Masjidil Haram Makkah sama dengan 100,000 kali salat di masjid yang lain. Sekali salat dalam Masjidil Nabawi di Madinah, sekali sama dengan 1,000. Sekali salat dalam Masjidil Aqsa sama dengan 500. Ada riwayat mengatakan sama dengan 250. Mengapa begitu banyak dan besar ganjarannya? Karena tempat-tempat itu confirm tempat yang diberkati oleh Allah. Permukaan bumi yang paling buruk, kata Nabi, adalah pasar-pasar. Tak kiralah namanya pasar basah ke, pasar petang ke, pasar malam, mall ke, supermarket. Selagi namanya pasar, itulah tempat yang paling buruk. Sebab di situlah banyaknya pembohongan, tipu-menipu, dan lain-lain. Itu tempat. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Mana bulan yang paling banyak diberkati? Bulan Ramadan. Itu sebabnya Ramadan selalu disebut dengan Syahrun Mubarak,
bulan yang diberkati. Ganjaran pahala amal saleh yang kita lakukan dalam bulan Ramadan tak sama dengan pahala yang kita terima bila kita melakukan ibadat yang sama pada bulan-bulan selain Ramadan. Hari yang paling afdal, yang lebih banyak pahala yang akan kita perolehi, hari Jumaat. Lebih-lebih lagi bila kita baca Suratul Kahfi. Lebih-lebih lagi kita berselawat ke atas Nabi. Nilainya tidak sama dengan surat Al-Kahfi kita baca pada hari lain. Nilai selawat pada hari Jumaat tidak sama dengan nilai pahala selawat yang kita baca pada hari-hari lain selain Jumaat. Bila ditanya mengapa? Jumaat adalah hari yang penuh berkat. Hari yang paling banyak dalam setahun. Allah turunkan keberkatan. Dalam setahun. Kalau Jumaat dalam seminggu. Dalam setahun. Yaitu hari Arafah. Tidak ada orang yang berdoa di Arafah kecuali Allah kabulkan doanya. Ibadat di Arafah berganda-ganda banyaknya layak diterima oleh orang-orang yang beramal. Mengapa? Karena hari Arafah adalah hari yang diberkati oleh Allah dalam setahun. Malam yang paling banyak diberkati oleh Allah, layak mendapat ganjaran yang banyak, adalah Lailatul Qadar. Allah sendiri yang sebut, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar. Jika kamu beribadat bertepatan dengan Lailatul Qadar, kamu layak mendapat ganjaran lebih baik daripada kamu beribadat 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau mau dijadikan tahun, 84 tahun lebih kurang. Umur kita pun belum sampai umur itu. Allahu Akbar. Masya Allah, Fauzia Saad. Best betul subjek petang ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah sekalian juga punya komen yang sama. Begitu juga Datin Ainun. Best sungguh subjek ini. Allahu Akbar. Itu gunanya menuntut ilmu. Cuma Ustaz nak tegur sedikit, semalam ada yang tersalah. Jamaah Ustaz baca komennya, selamat hari lahir Ustaz, hari lahir yang ke-74. Ustaz tak tahu siapa yang cakap begitu. 2 hari yang lalu, maaf, hari Rabu. Hari yang disebut sebagai hari paling banyak diturunkan bala, Rabu terakhir 27 Safar. Lalu dikatakan Ustaz ulang tahun pada hari itu, ulang tahun yang ke-74. Nah, Ustaz lahir 5 Julai. Sama dengan 5 Sya'ban. 5 Julai tahun 46. Bila tahun 46, maknanya umur Ustaz sekarang ini sudah melepasi 77, masuk 78. Bukan 74. 78. Masuk 78. Tolong doakan Ustaz, mudah-mudahan panjang umur dan sihat selalu, supaya boleh terus menyampaikan ilmu. Berbalik kepada persoalan.
Al-barakah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala boleh turunkan keberkatan di mana saja yang Allah kehendaki. Hanya saja penurunan al-barakah itu adalah maknawi, abstrak, sesuatu yang tak nampak. Apalagi ia menyangkut perkara akidah. Kalau kita ingin mencari keberkatan, kita mesti tahu di mana keberkatan itu diturunkan. Hari apa? Bulan apa? Malam apa? Dalam kitab apa? Yang jelas keberkatan paling banyak diturunkan dalam kitabullah Al-Quran. Berapa banyak ganjaran pahala yang kita dapat bila kita baca Al-Quran. Berapa banyak ganjaran yang dapat kita perolehi bila kita baca doa yang diajar oleh Nabi secara sahih. Macam doa yang kita pelajari pagi tadi. Allahumma hfazni bil islami qa'iban wahfazni bil islami qa'idan wahfazni bil islami raqida. Ya Allah, peliharalah aku dengan Islam ketika aku berdiri, ketika aku duduk, ketika aku baring. Wala tusmitli aduwan wala hasida. Jangan engkau beri rasa gembira kepada musuh-musuh kami dan orang-orang yang hasad pada kami. Jangan engkau beri mereka kegembiraan di atas kekalahan kami. Hadis sahih. Jadi bila kita ikut, semuanya akan mendapat keberkatan. Ini lagi satu. Panduan haji dan umrah. Ustaz buat mudah dan tepat. Ringkas tapi tepat. Panduan-panduannya. Semuanya ada dalil dari Nabi. Apalagi Nabi menyebut, Khuzu anni manasikakum. Laksanakanlah ibadat haji dan umrahmu sebagaimana yang aku telah ajar. Allahu Akbar. Lihat betapa pentingnya ilmu. Belum habis lagi. Di kitab mana keberkatan paling banyak diturunkan oleh Allah? Jawabnya, di dalam Al-Quran. Itu sebabnya kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim itu satu. Alif ganjarannya 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim saja dah 30 pahala yang kita dapat. Begitu juga hadis Nabi. Sebab hadis Nabi juga adalah wahyu. Nah, ini belum lagi kita bercakap kepada manusia manakah keberkatan yang paling banyak Allah turunkan. Jawabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia individu yang paling banyak Allah turunkan keberkatan pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya bila kita beribadat ikut cara ibadat Rasulullah, Allah terima. Kalau tidak ikut, Allah tolak. Itu sebabnya Allah sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagimu terdapat contoh teladan yang terbaik. Allah yang cakap. Apalagi baginda maksum. Berapa banyak umat Islam, termasuk umat Islam Nusantara, fanatik dan ta'assubnya kepada seseorang guru,
Kita sampaikan ayat Quran, sampaikan hadis Nabi, tolak. Ayat Quran tolak, hadis Nabi tolak. Karena terlalu fanatik dan ta'assub pada tuan guru. Salah. Keberkatan itu bukan pada tuan guru. Tuan guru manusia biasa. Boleh betul, boleh salah. Tapi apa kata Allah semuanya benar. Apa yang datang dari Rasul secara sahih adalah benar. Nabi maksum. Mengapa yang sudah pasti benar lalu kita tolak? Kita ambil sesuatu yang tak pasti. Ini belum lagi apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Malik. Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Itu sebabnya, hadirin dan hadirat serta para pemirsa, jangan fanatik, jangan ta'assub kepada Abdullah Yasin. Abdullah Yasin manusia biasa. Tapi ikutilah dalil-dalil yang telah disampaikan. Ayat Quran, hadis Nabi. Macam yang kita sebutkan pagi tadi. Jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu pemimpin kamu. Ayat 118 dari surat Ali Imran. Mereka sangat suka bila kamu ditimpa musibah. Orang kafir suka bila orang Islam ditimpa musibah. Itu sebabnya kita minta tadi, ya Allah, jangan Engkau beri kegembiraan di hati musuh kami dan orang yang dengki pada kami. Maknanya orang kafir. Syamatah. Mereka happy bila kita orang Islam mendapat musibah. Jangan ya Allah. Tolong. Ayat Quran. Lalu apa kata Allah? Kebencianmu yang mereka katakan dengan mulut mereka, walaupun dahsyat permusuhannya melalui mulut, tetapi apa yang ada di dalam hati mereka orang kafir lebih besar daripada apa yang mereka sebut. Allah tahu. Tapi sayangnya kita selalu leka. Tak faham-faham. Itu sebabnya Allah akhiri ayat itu, in kuntum ta'qilun. Itu pun bila kamu gunakan akal yang waras. Betapa bahayanya orang-orang kafir itu. Allah sebut dalam Al-Quran. Hadirin dan hadirat, syaitan paling tak suka kita tahu apa yang ada dalam Quran. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Bila kamu akan membaca Quran, maka awalilah bacaanmu dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kata ulama tafsir, ayat itu memberi isyarat syaitan paling tak suka bila kita dekat dengan Al-Quran. Sebab Quran kalamullah. Semua perkataan Allah benar belaka. Sedangkan makna syaitan pula ba'idun anil haq. Nah, kita tidak ikut yang mana satu ini. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Jadi sekali lagi Ustaz ulang. Keberkatan milik Allah. Bukan milik manusia. Itu sebabnya apabila kita menginginkan keberkatan, minta directly kepada Allah.
Cuma keberkatan itu turunnya ke permukaan bumi sesuatu yang tak nampak, ghaib. Tapi kita yakin. Oleh sebab itu, apabila kita benar-benar jujur dan ikhlas ingin mendapat keberkatan, kita perlu tahu di mana tempat yang paling banyak diturunkan oleh Allah. Di hari apa? Di buku yang mana? Manusia yang mana yang paling banyak Allah turunkan keberkatan? Bila manusia itu kita jadikan role model atau contoh teladan, garanti amal kita diterima oleh Allah. Bila Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman, begitu juga hadis Nabi, garanti kita tidak akan sesat selama-lamanya. Semuanya ada dalil. Bukan cakap-cakap kosong. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat, sudah hampir 1 jam kita bercakap. Kita akan bahas lagi bab yang sama pada Jumaat akan datang, insya-Allah. Yaitu tabarruk bahagian yang kedua. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada petang ini ada manfaat untuk kita semua, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan terimalah semua amal-amal saleh kami. Wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkatilah apa saja yang Engkau berikan pada kami. Engkau beri kami pasangan, berkatilah pasangan kami. Engkau beri kami anak cucu cicit, berkatilah anak cucu cicit kami. Engkau beri kami rumah, kereta, harta, kebun, pangkat, kedudukan, berkatilah kedudukan, pangkat, rumah, kereta, kebun kami ya Allah. Sebab bagi kami keberkatan adalah lebih utama daripada banyaknya sesuatu. Sesuatu yang banyak tapi tidak diberkati, tolong jauhi dari kami ya Allah. Kami sanggup untuk hidup sederhana, asalkan hidup kami Engkau berkati, sehingga dengan demikian kami layak mendapat kebahagiaan di alam barzakh dan di alam kubur, serta jiwa kami menjadi tenang ketika hidup di atas muka bumi. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Allahumma ihfazna bil Islam qa'imin wahfazna bil Islam qa'idin wahfazna bil Islam raqidin. Ya Allah, peliharalah kami dengan Islam ketika kami
berdiri, duduk dan baring. Dengan kata lain, jagalah keislaman kami ya Allah. Jangan Engkau cabut. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.